Allah akan menimpakan untuk hamba itu kesedihan. Hidupnya sedih, hidupnya banyak sedih. Kesedihan itu untuk apa? Liyukaffiraha anhu. Itu juga bagian dari rahmat Allah, agar dia bisa menebus dosa-dosanya, agar dia bisa menghapus dosa-dosanya. Jadi kalau tidak mau hidup sedih, jangan besar pasak daripada tiang. Bukan urusan uang, tapi urusan amal. Jangan lebih banyak dosa daripada amal soleh. Kalau lebih banyak dosa dari amal soleh, hidupmu banyak sedihnya. Harta jabatan tidak menjamin hidupmu bahagia. Kalau dosamu lebih banyak, hidupmu banyak sedihnya. Ini yang bersabda Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu tidak mau sedih, usahakan amal solehmu lebih banyak dari dosa-dosamu. Amal solehmu lebih banyak dari dosa-dosamu. Perbanyaklah berzikir kepada Allah sesuai dengan pesan Nabi Muhammad, la yazal lisanuka ratban min dzikrillah. Usahakan lisan basah dengan berzikir kepada Allah. Semoga sedikit ini yang saya sampaikan manfaat, dan Allah jadikan kita semua pendiri salat dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, anak keturunan kami, pendiri salat. Ya Allah, kabulkan doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jamaah salah al-jumu'ah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakwalah kepada Allah, jalanilah hidup dengan takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kehidupan kita akan berubah menjadi lebih baik, lebih bahagia, dipastikan selamat fid dunya wal akhirah. Tidak ada keberuntungan, tidak ada kebaikan yang Allah berikan di muka bumi melainkan hanya bagi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takwa Allah adalah menjalani perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, terutama as-salah, terutama 5 waktu salat, sebagaimana yang terus disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam akan kewaspadaan menjaga 5 waktu salat berjamaah. Dan di akhir hayatnya beliau katakan, ummati as-salah, ummati as-salah, ummati as-salah wa ma malakat aymanukum, atau kama qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewaspadaan untuk menjaga salat sampai di detik-detik akhir hayat beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, umatku jaga salat, umatku jaga salat, umatku jaga salat. Janganlah kau mendengarkan kalimat ini biasa-biasa saja, tapi dengarkanlah seperti engkau menghadapi akhir hayatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kau ada di situ, dan kau mendengar wasiat terakhir seseorang yang lebih mulia dari ayahmu, seseorang yang lebih mulia dari orang tuamu, seseorang yang lebih penting dari seluruh gurumu, seseorang yang menjadi penyebab keselamatanmu. Dan beliau berkata padamu sekarang yang masih hidup, ummati as-salah, ummati as-salah, umatku jaga salat, umatku jaga salat, umatku jaga salat. Segenap para hadirin rahimakumullah, tak mungkin air mata ini tak berlinang ketika mendengarkan sabda beliau, seakan-akan kita hadir di hadapannya. Banyak orang hancur karena solatnya tidak benar. Banyak orang melarat karena solatnya tidak tepat waktu. Banyak orang sengsara karena tidak benar-benar menjalankan ibadah solat. Allahu Akbar walillahil hamd. Kita berada di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah,
merupakan hari-hari termulia dalam setahun, sebagaimana Allah berfirman, wal fajri walayalin ashr, demi waktu fajar Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama waktu fajar, atas nama waktu subuh, di mana berkata para ulama, semua yang digunakan sumpah oleh Allah sesuatu itu mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak pernah menganggap harta itu mulia. Tidak ada dalam Al-Quran sumpah atas nama emas az-zahab, sumpah atas nama perak al-fiddah, tapi Allah selalu menggunakan kata sumpah adalah waktu. Wal fajri wal asri wad duha wan nahari wal laili. Waktu ini mahal buat orang beriman untuk digunakan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Segenap para hadirin, apalagi waktu subuh. Dan ketahuilah, kejahatan terbesar di dunia ini, kejahatan terbesar di dunia ini terjadi bukan di waktu malam ataupun siang. Bisa saja kejahatan terjadi di malam atau siang, tapi kejahatan terbesar di dunia ini di waktu subuh. Di waktu subuh, segenap para hadirin rahimakumullah, sampai Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk berlindung kepada Allah dari kejahatan yang terjadi di waktu subuh, sebagaimana firman Allah, qul a'udzu birabbil falaq, katakanlah aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu subuh. Ada kejahatan terbesar terjadi di waktu subuh. Kalau ada orang punya harta, hartanya diambil oleh perampok atau oleh maling, bukankah itu kejahatan yang besar? Itu kejahatan yang besar. Lalu bagaimana dengan orang yang tidak bangun subuh? Apa yang hilang dari dirinya? Yang hilang dari dirinya yang lebih baik dari dunia dan segala isinya. Bukankah di dalam sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rak'atani minal fajr khairun minad dunya wa ma fiha, atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, 2 rakaat dari fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Terjadi khilafiyah antar ulama. Ada yang mengatakan 2 rakaat dari fajar itu adalah 2 rakaat sebelum azanul fajr, sebelum azannya al-fajr. Ada lagi yang berpendapat bahwa 2 rakaat sunnah fajar itu adalah setelah azan, sebelum salat subuh ya qabliyah itu. Dari 2 pendapat ini, agar kita mendapatkan fadilah yang pasti, maka kerjakanlah 2 rakaat sebelum azan dan 2 rakaat sebelum salat subuh. Segenap para hadirin, dengan subuh berjamaah, seseorang fi zimmatillah, seseorang dipastikan hari itu hidupnya dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga terjadi kejahatan terbesar di waktu subuh. Banyak orang tidak bisa bangun subuh, banyak orang tidak bisa sholat berjamaah di masjid, padahal sangat mudah sekali. Sebenarnya sangat mudah sekali. Banyak orang yang mengejar pesawat jam 5, dia sudah berangkat dari rumahnya jam 3, bahkan yang lebih jauh jam 2. Bisa seperti itu, dengan mudahnya, dengan gampangnya. Walaupun dia tidur jam 1, walaupun dia tidur jam 10, paling cepat, tapi dia bisa bangun untuk mengejar perjalanan lewat pesawatnya itu. Kenapa perjalanan ke akhirat kau tunda? Kenapa perjalanan ke akhirat kau remehkan? Bukankah ketika kau ketinggalan pesawat kau tidak bisa sampai ke tempat tujuan? Lagi pula pesawat itu belum tentu menjamin kau selamat atau tidak. Kau lebih yakin pada transportasi itu. Tapi kenapa dengan salat
yang itu adalah transportasi kita menuju akhirat, yang itu adalah kendaraan kita menuju akhirat. Kenapa banyak yang tidak yakin? Kenapa banyak yang meremehkan? Bertaubatlah kepada Allah. Mulai sekarang jagalah 5 waktu, salat berjamaah, ikuti cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat. Beliau katakan, sallu kama raaitumuni usalli. Salatlah kalian seperti cara aku salat. Salatlah kalian seperti cara aku. Maksudnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendirikan salat. Bukan hanya rukunnya saja yang kau pelajari, bukan hanya syarat sahnya saja yang kau pahami, tapi lebih daripada itu, kau cari tahu Rasulullah 5 waktunya seperti apa. Kalau beliau tidak sedang bepergian, beliau salat di rumah apa di masjid? Beliau datang sebelum waktu salat apa setelah waktu salat? Apa beliau masbuk? Pelajari itu. Ikutilah cara hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidupmu barakah, hidupmu selamat, hidupmu senang. Ini zaman orang banyak ngeluh. Itu orang-orang yang ngeluh, dia sedang tidak jalani ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua orang menjalani ajarannya Rasulullah, dunia ini dibuat surga oleh Allah, dan akhirat lebih surga lagi. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Walayalin ashar. Dan berkata Imam Abdullah ibn Abbas, maksudnya adalah 10 malam pertama dari bulan Dzulhijjah. Dan beliau juga meriwayatkan hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fima rawahu al-Bukhari, ma min ayyam al-amalu salih fiha wa fi riwayah fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Tidak ada hari-hari di mana amal saleh dikerjakan di dalamnya lebih Allah sukai dibandingkan hari-hari ini. Maksudnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, dan hari ini kita berada di tanggal 5. Disunahkan kita untuk menghidupkan malamnya. Di dalam riwayat lain menghidupkan malam 10 pertama Dzulhijjah seperti menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan apabila engkau puasa di setiap harinya 1 sampai tanggal 9, maka setiap harinya bernilai seperti setahun puasa. Dan itu merupakan riwayat-riwayat dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buat kita-kita yang kurang amal, ada waktu seperti ini, ada kejadian seperti ini, jangan kau lalaikan. Ini untuk menutupi kekuranganmu di masa lalu. Dan saya tutup dengan satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengarkan baik-baik. Hadis ini riwayat Al-Imam Ahmad rahimahullah tabaraka wa ta'ala. Idza kathurat dhunubul abdi, jika seorang hamba Allah dosanya banyak, jika seorang hamba Allah dosanya banyak, walam yakun lahu minal amal ma yukaffiruha, dan dia tidak punya amal saleh untuk menutupi dosanya. Kalau kau ingin hapus dosamu dengan amal saleh, wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, amalan kebaikan bisa menghapus amalan yang buruk. Innal hasanat yudhibna sayyi'at. Dan dia tidak punya amal saleh buat menghapus dosanya, ibtalahu Allahu bil huzni, Allah akan menimpakan untuk hamba itu kesedihan. Hidupnya sedih, hidupnya banyak sedih. Kesedihan itu untuk apa? Liyukaffiraha anhu. Itu juga bagian dari rahmat Allah, agar dia bisa menebus dosa-dosanya, agar dia bisa menghapus dosa-dosanya. Jadi kalau tidak mau hidup sedih, jangan besar pasak daripada tiang. Bukan urusan uang, tapi urusan amal. Jangan lebih banyak dosa daripada amal saleh. Kalau lebih banyak dosa dari amal saleh, hidupmu banyak sedihnya. Harta jabatan tidak menjamin hidupmu bahagia. Kalau dosamu lebih banyak, hidupmu banyak sedihnya. Ini yang bersabda Nabi Muhammad SAW. Kalau kamu tidak mau sedih, usahakan amal salehmu lebih banyak dari dosa-dosamu.
amal solehmu lebih banyak dari dosa-dosamu. Perbanyaklah berzikir kepada Allah sesuai dengan pesan Nabi Muhammad, la yazal lisanuka ratban min dzikrillah. Usahakan lisan basah dengan berzikir kepada Allah. Semoga sedikit ini yang saya sampaikan manfaat, dan Allah jadikan kita semua pendiri salat dengan doa Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah kami, anak keturunan kami, pendiri salat. Ya Allah, kabulkan doa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.